Sempat menyalahkan kehidupan dan jadi anak jalanan, pemuda ini berubah haluan dan jadi juragan. Simak kisah selengkapnya di video kali ini. Nanang Suhendra, pria kelahiran Sukoharjo 33 tahun silam ini pemilik usaha Junior Laundry. Terlahir dari keluarga yang kurang mampu, menjadikan Nanang bertekad kuat ingin menjadi orang kaya. Dalam pandangannya menjadi orang miskin itu tidak enak, sering diejek, dihina, dan tidak ada harga dirinya sama sekali. Dengan dibiayai oleh kakek dan neneknya, Nanang mampu menamatkan pendidikannya hingga bangku SMP. Karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolah, Nanang pun berontak dan menyalahkan nasib. Dalam pergolakan batinnya tersebut, Nanang meninggalkan rumah dan menjadi anak jalanan. Hati kecilnya terus-menerus menyalahkan nasib. Kenapa aku terlahir seperti ini? Kenapa aku jadi orang miskin? Dari situ dia belajar untuk bekerja. Dari hasil jerih payahnya, akhirnya dia bisa melanjutkan sekolahnya hingga ke jenjang SMA. Sepulang sekolah ketika teman-temannya pergi main atau nongkrong, Nanang terpaksa harus meninggalkan itu semua demi mengais rezeki sebagai pencuci piring. Setelah lulus SMA, Nanang pun bisa melamar pekerjaan, mulai jadi cleaning service hingga buruh pabrik dijalaninya. Semuanya demi menjadi kaya. Selesai kontrak jadi buruh pabrik di perantauan, Nanang justru bingung ketika pulang ke kampung halamannya karena tidak tahu mau usaha apa. Sepeda motor yang jadi transportasi hariannya terpaksa dijual. Hasil penjualannya dijadikan modal untuk usaha rental PS yang memang pada saat itu masih populer. Mulai dari 3 unit akhirnya berubah jadi 20 unit berkat keuletannya. Lagi-lagi karena tekadnya yang kuat untuk menjadi orang kaya. Dalam perjalanan 2 tahun menjalankan usaha rental PS, Nanang kembali terperosok dalam lembah hitam. Uang hasil rentalan justru dipakai untuk mabuk dan judi. Hingga akhirnya dia tersadar bahwa hal itu tidak boleh terus berlanjut. Dijuallah semua asetnya termasuk sertifikat rumah yang ditinggali mbahnya untuk membuka usaha baru. Lahirlah usaha Junior Laundry. Namun membuka usaha laundry ini tidak semanis yang dibayangkan. Dimodali dari pinjaman bank, usaha laundry Nanang justru tidak profit karena biaya operasional yang tinggi. Ditambah lagi hutang yang terus menumpuk menjadikan usaha laundry ini layaknya bom waktu yang menunggu saat untuk meledak. Hingga akhirnya meledaklah bom tersebut. Usaha laundrynya hancur, rumah tangga yang dibangun sedari muda berantakan, anak-anak terlantar. Pikirannya pun menadak pendek saat itu. Opsi mulai dari menjadi TKI hingga mencari pesugihan masuk dalam pikirannya. Bahkan lebih pendek dari itu, dia memutuskan untuk mencoba bunuh diri. Digantungnya tali di kamar mandi. Batinnya terus berkecamuk. Apakah jika aku mati semua masalah akan selesai? Ataukah justru jadi membebani anak istrinya yang ia tinggalkan? Niat bunuh diri pun pupus. Nanang justru menangis dan sekali lagi tersadar. Dia menyadari ada yang salah dalam hidupnya. Tekadnya untuk menjadi orang kaya justru menjerumuskannya dalam hutang yang sangat besar. Ditambah lagi fondasi agama tak dimilikinya saat itu. Dari situlah Nanang memperbaiki kehidupannya. Ia perbaiki terlebih dahulu fondasi agamanya dan perubahan pun mulai terjadi. Tujuan berbisnis dari yang tadinya ingin jadi orang kaya mulai bergeser. Sekarang Nanang justru ingin memberikan manfaat bagi keluarga dan orang banyak. Lebih jauh dia ingin punya banyak anak yatim karena pengalaman pahitnya di masa kecil menjadi anak jalanan. Usaha laundry pun dibenahi. Nanang meminta bantuan temannya untuk membuat kalkulasi berapa harga yang tepat untuk jasa laundrynya. Diketahuilah ternyata selama ini Nanang mengalami kerugian besar karena salah menentukan harga. Harga jasa yang 2.500 per kilo itu ternyata tidak cukup untuk menutupi ongkos operasional. Pengembangan usaha pun dilakukan. Laundry yang awalnya hanya cuci dan gosok pun berkembang. Cuci kiloan maupun satuan jadi basis utama. Tidak sampai di situ, Junior Laundry tidak hanya menerima cuci baju, sepatu, karpet, hingga interior mobil disikat habis. Nanang berprinsip daripada hanya punya satu keran besar yang ketika mampet akan mati airnya, lebih baik punya banyak keran kecil tapi bisa jadi banyak. Nanang pun tak lupa untuk mengupgrade keilmuan tentang laundry. Suatu hari ia berdiskusi dengan sang istri tercinta bahwa untuk mengembangkan bisnis laundrynya harus belajar tentang bisnis. Sepakatlah mereka untuk ikut sebuah expo di Jakarta.
Meski hanya berangkat sendirian karena istrinya harus menjaga sang buah hati, Nanang tak patah arang. Bermodal hasil menjual cincin pernikahannya, ia berangkat menggunakan bis ke Jakarta. Ilmu berharga ia dapatkan di expo tersebut. Salah satunya ialah ilmu tentang manajemen. Ilmu yang selama ini ia tak ketahui. Ilmu ini berperan penting dalam pengembangan Junior Laundry karena selama ini Nanang merasa sungkan untuk menegur karyawan yang bermasalah. Ia takut akan kehilangan karyawannya yang kebanyakan merupakan tetangganya. Rasanya sudah cukup kenyang ya dinyinyirin tetangganya kanan kiri. Namun sekarang semuanya berubah. Ia tak segan untuk mengganti karyawan yang tidak jujur atau bahkan yang menjadi biang masalah. Ketika nyinyiran itu datang, ia tak balas nyinyir. Justru ia balas dengan sembako. Selain mempelajari ilmu bisnis, Nanang juga tak lupa untuk belajar menabung. Ia menyadari bahwa kesalahan yang membuat usahanya bangkrut sebelumnya ialah ia tak pandai menabung. Sehingga untuk operasional usaha bisa menggunakan tabungannya yang sebelumnya bergantung sepenuhnya pada pinjaman ke bank. Semakin hari, Nanang mulai menyadari bahwa cara dia memandang kehidupan dari kecil adalah salah. Di usianya yang semakin dewasa, Nanang menjadi jauh lebih bijaksana. Ketika ditempa musibah bangkrut, ia tak lantas menyalahkan nasib dan kehidupan seperti dulu. Ia lebih banyak merenungi dan bermuhasabah. Bangkrut, anak sakit, karyawan yang berulah, dan tetangga yang nyinyir, ia anggap teguran dan latihan untuk mengasah mentalnya dari Yang Maha Kuasa. Nanang pun punya sebuah cita-cita mulia, ingin membuat yayasan untuk para anak jalanan. Yayasan yang akan menaungi dan menjadi wasilah para anak jalanan untuk menjemput ilmu juga rezeki. Nanang berpandangan bahwa anak jalanan sudah seharusnya diarahkan dan diberi wawasan, bukan dianggap remeh dipandang sebelah mata. Ia tak mau para generasi muda bangsa ini diperlakukan seperti yang ia alami dahulu. Tunggu kisah inspirasi lainnya di channel ini dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya.